Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Computing R04 ingin menjelaskan tentang implementasi teknologi cloud computing pada Universitas Nasional menerapkan layanan Software as a Service atau SaaS. Ya, ini terdapat nama-nama kami yaitu pertama Tri Oktavi Sidki dengan NPM 17312706450196 dan saya sendiri Agung Sembiring dengan NPM 1731106454 dan Nanda Maulana Hidayat dengan NPM 171270645015. Ya. Apa sih itu cloud computing? Cloud computing merupakan sebuah kombinasi pemanfaatan jaringan internet yang mana berfungsi untuk menyimpan berbagai file dalam satu basis data. Pada teknologi ini, data disimpan di server tertentu, begitu pula dengan software atau aplikasi lainnya, memungkinkan satu server untuk membaginya dengan komputer lainnya yang terhubung. Di sini terdapat jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama itu SaaS, Software as a Service. Layanan yang satu ini menyediakan aplikasi yang siap pakai yang ditujukan untuk end user untuk penggunaan terakhir. Sehingga user tidak perlu lagi membuat aplikasi pada layanan tersebut. Siapa saja dapat memanfaatkan untuk berbagai keperluan tanpa harus repot membangun server atau infrastruktur baru. Ya, yang kedua ada PaaS, Platform as a Service. Layanan PaaS berfungsi untuk menyewakan tempat kepada para pengguna aplikasi untuk menjalankan aplikasi tersebut. Pada layanan ini, pengguna tidak melakukan pengecekan atau maintenance pada platform tersebut karena hal tersebut sudah diatur layanan ini. Dan pengguna bisa fokus untuk membangun aplikasi dan mengembangkan saja. Yang ketiga itu ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Layanan ini menyediakan infrastruktur IT untuk para pengguna akhir yang mana dalam layanan tersebut berbasis data cloud. Infrastruktur yang disediakan bersifat hardware seperti memori, hard disk, atau server tertentu. Ya, selanjutnya slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Oktavi Sidki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavi Sidki. Melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang ERP software. Nah, ERP software ini adalah salah satu layanan pada SaaS. Nah, pengertian ERP software ini di mana software tersebut berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas, baik operasional dalam sebuah bisnis dan lain sebagainya. ERP adalah paket sistem yang digunakan berbagai perusahaan untuk pengelolaan keuangan, pengadaan proyek, SDM, dan lain-lain. Nah, sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi yang dapat melihat keputusan yang terbaik berdasarkan data yang dihasilkan. Lalu, apa saja kegunaan ERP software ini? ERP software dapat mengoptimalkan efisiensi pekerjaan, lalu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai vendor dan klien, menghemat biaya operasional, lalu meningkatkan keamanan data, yang terakhir membuat perakiraan bisnis yang akurat secara real time. Lalu ada beberapa jenis pengembangan dalam ERP software ini. Yang pertama ada hybrid ERP. Jadi hybrid ERP ini adalah sistem ERP jenis ini berfungsi sebagai solusi logis bagi banyak perusahaan yang ingin meningkatkan sistem ERP konvensional mereka saat ini tanpa harus mengubahnya. Lalu ada cloud ERP. Sistem ERP ini berbasis cloud atau juga disebut SaaS, merupakan jenis ERP yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengelola data secara terpusat melalui koneksi internet. Vendor ERP bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem ini,
dan mengawasinya melalui back-end. Pengguna hanya memerlukan username, password, untuk dapat mengakses sistem dari browser. Lalu ada on-premise ERP. Nah, sistem ini dipasang secara lokal di perangkat keras dan server komputer yang dikelola oleh staf TI. Jadi, perusahaan mengelola sistem ERP ini secara in-house. Lalu modul atau fitur dalam ERP ini ada akunting, yaitu modul akuntansi yang berfungsi untuk mengelola arus kas yang masuk dan keluar dalam satu perusahaan. Lalu ada modul HRM, yaitu modul yang dapat membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM atau HR dalam perusahaan. Lalu ada modul CRM, membantu meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelanggan yang lebih baik dan membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan. Lalu ada sales atau penjualan. Nah, fitur atau modul ini berfungsi menangani alur kerja penjualan seperti pertanyaan penjualan, penawaran, atau sales order, dan faktur. Lanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Maulana. Oke, di sini dengan saya Nanda Madayat, saya akan melanjutkan pembahasan dari PPT sebelumnya yang dilakukan oleh teman saya, Tafiti. Oke, lanjut. Di sini saya akan melanjutkan modul atau fitur dalam ERP software. Di sini kita ada manufaktur. Manufacturing ini apa sih? Itu yaitu modul untuk yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur bisnis. Contohnya tuh dan produk, ada material routing, terus ada pemantauan produksi harian, dan material. Nah, selanjutnya itu ada apa saja, ada penyediaan. Modul ini mengelola proses yang terlibat dalam pengadaan barang. Ini termasuk daftar supplier, permintaan dan analisis, penawaran, purchase order, good receipt notes, dan pembaruan stok. Modul ini juga dapat diintegrasikan dengan modul inventaris untuk manajemen pengadaan stok yang lebih optimal. Selanjutnya ada inventory. Modul inventaris ini berguna untuk melacak dan mengelola stok barang di perusahaan, termasuk memantau tingkat persediaan, menjadwalkan pengisian ulang, melakukan forecasting, dan membuat laporan inventaris. Ya, selanjutnya sini kita akan membahas faktor apa yang perlu ditimbangkan. Baik, untuk yang pertama, faktor yang akan ditimbangkan yaitu kebutuhan bisnis. ERP software yang baik dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk setiap bisnis tentunya. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada pengalaman vendor. Tanyakan langsung kepada klien mengenai manfaat yang mereka dapatkan semenjak menggunakan ERP software, termasuk hubungan mereka dengan vendor dan layanan yang mereka dapatkan dari vendor lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu dukungan dari vendor. Dukungan merupakan elemen yang sangat penting dalam setiap tahap proyek, yang terdiri dari analisis kebutuhan, perencanaan proyeksi, implementasi, konfigurasi, pelatihan, dan pendampingan, hingga pasca implementasi. 4 itu ada kemudahan integrasi dan kemudahan bagi penggunanya untuk mengintegrasi dan menyesuaikannya. Yang kelima itu yang terakhir ada proses implementasi. Salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat memilih ERP adalah durasi implementasinya. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan yaitu ERP dapat menyederhanakan berbagai aktivitas operasional bisnis yang kompleks sehingga meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan mengoptimalkan produktivitas bisnis kita. Perangkat lunak ini dapat digunakan oleh setiap bisnis dengan berbagai skala, baik kecil, menengah, maupun besar. Baik, untuk selanjutnya yaitu cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.